Давайте, братцы, давайте. Eksistensi Ukraina berada di ujung tanduk. Menjelang potensi perundingan damai dengan Rusia, Kiev malah terancam dengan serangan di berbagai lini. Hingga video ini dibuat, pasukan Putin telah melemahkan pasukan Ukraina di garis depan sepanjang 1.100 km. Pertanyaannya, apakah perdamaian mungkin terjadi dalam keadaan seperti itu? Jika demikian, berapa harga yang harus dibayar Ukraina untuk sebuah perdamaian? Faktanya, Rusia terus memukul Ukraina sementara benteng terakhir mereka di Donbas dilaporkan telah runtuh. Rusia rebut Velikaya Novoselka. Dari timur ke barat dan utara ke selatan, Rusia membuat kemajuan pesat memperkuat perolehannya di sepanjang garis depan Ukraina yang melemah. Khusus di sisi timur, Rusia telah merebut benteng terakhir Ukraina di wilayah Donbas Selatan. RT yang mengutip Kementerian Pertahanan di Moskow melaporkan pada Minggu 26 Januari, pasukan Rusia telah mengambil alih kota Velikaya Novoselka di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Untuk kalian ketahui, kota ini merupakan komponen utama garis pertahanan Ukraina yang dijaga ketat dan berfungsi sebagai pusat logistik utama bagi pasukan Ukraina. Pihak kementerian telah menerbitkan sebuah video memperlihatkan pasukan Rusia yang didukung oleh pesawat nirawak dan artileri menyerbu Velikaya Novoselka. Kemudian pada hari Minggu kemarin, militer menerbitkan video lain yang disebut sebagai akibat pertempuran di Velikaya Novoselka. Klip tersebut memperlihatkan tentara Rusia berjalan di sekitar kota dan berdiri di atas beberapa bangunan sambil melambaikan bendera. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan melaporkan bahwa pasukan Rusia telah menerobos posisi pertahanan Ukraina di kota itu dan mulai menyerang benteng pertahanan. Serangan besar-besaran sebenarnya telah dilancarkan sejak November 2024, namun pengepungan baru berhasil dilakukan pada Januari tahun ini. Tepatnya, setelah beberapa pemukiman kecil di barat daya dan desa Novi Komar di utara berhasil dikuasai. Tentara Ukraina melarikan diri. Sementara pihak Rusia mengaku telah merebut Velikaya Novoselka, militer Ukraina di sisi lain menyebut hanya ada penarikan sebagian dan pertempuran masih berlangsung di tempat lain di kota tersebut. Ketika dimintai keterangan oleh Newsweek, Kementerian Pertahanan Ukraina merujuk pada pernyataan media sebelumnya, menyebut pasukannya mempertahankan posisi di pinggiran Velikaya Novoselka dan menghindari pengepungan oleh pasukan Rusia. Mengutip juru bicara pasukan kelompok Hortitsia, Viktor Tregubov, pasukannya Ukraina disebut telah lolos dari pengepungan dan memutuskan mundur dari bagian selatan Velikaya Novoselka. Sejalan dengan itu, Brigade Mekanik ke-110 Ukraina yang tergabung dalam pengerahan mengatakan pada hari Senin bahwa mereka telah mundur dari beberapa bagian pemukiman juga untuk menghindari pengepungan. Dapat dikatakan setiap kubu memiliki klaimnya masing-masing. Namun, bahkan ketika tujuannya sekadar menghindar dan pertempuran berlangsung di tempat lain, bukankah pasukan Ukraina tetap memilih mundur pada akhirnya? Apalagi bukti geologi Institut Studi Perang hari itu menunjukkan pasukan Rusia menduduki 89% kota. Sayangnya, tanda-tanda kota telah dikepung tidak disertai dalam keterangan. Adapun lembaga pemikir Washington DC mengatakan bahwa Rusia sangat vokal tentang klaim pengepungan tersebut. Kemungkinan akan membentuk persepsi Barat tentang medan perang dan menurunkan dukungan internasional untuk Ukraina. Rebut 2 benteng pertahanan di Donbas. Velikaya Novoselka merupakan satu dari 2 kota yang menjadi simpul pertahanan kuat tentara Ukraina di Donbas. Satunya lagi adalah Kurakhove. Namun kota tersebut berhasil direbut Rusia pada awal Januari 2025. Karena itu, benteng pertahanan yang tersisa sangat berharga dan akan menjadi penentu dari keberlangsungan perang nantinya. Setelah dimulainya perang skala penuh, Rusia beberapa kali mencoba merebut kota ini tapi gagal. Angkatan bersenjata Ukraina memukul mundur serangan. Dan selama serangan balik pada musim panas 2023, mereka benar-benar mendorong musuh mundur sejauh 10 km.
Akan tetapi, sebuah krisis besar terjadi pada musim gugur 2024, di mana tentara Rusia meningkatkan laju serangan di bagian selatan dan tengah Donbas. Saat itu, daerah berbenteng kuat angkatan bersenjata Ukraina di Vuhledar, yang jaraknya 30 km sebelah timur Velikaya Novoselka, jatuh. Setelahnya keberhasilan Rusia tidak berhenti, mereka terus bergerak ke dua arah sekaligus, yakni ke utara dan barat. Berdasarkan laporan BBC, serangan terhadap Velikaya Novoselka dilakukan dari beberapa sisi sekaligus dan pasukan Rusia secara bertahap memotong rute logistik di sekitarnya. Pada pertengahan Januari, portal analitik Ukraina Deep State melaporkan pada 18 Januari bahwa pasukan Rusia sudah menyerbu pemukiman dari timur dan utara. Tak lama kemudian Rusia akhirnya merebut pinggiran selatan kota, Neskusne, dan Fremivka. Hari-hari terakhir, Velikaya Novoselka. Sebelum Perang Besar, 6.000 orang tinggal di Velikaya Novoselka. Namun kini hanya sekitar 5% yang tersisa. Pemukiman pada sebuah kota di persimpangan wilayah Donetsk, Dnipropetrovsk, dan Zaporizhzhia itu sendiri hampir hancur oleh peperangan. Layanan pers kelompok pasukan operasional strategis Khortytsia yang bertanggung jawab atas sektor front ini melaporkan pembaruan per 19 Januari 2025. Sebagaimana BBC mengutip dalam rilisnya, Rusia saat itu memanfaatkan kondisi cuaca yang sulit, melakukan operasi ofensif untuk memblokir pemukiman di kota dengan kendaraan lapis baja. Meskipun banyak kehilangan personel, musuh melanjutkan operasi penyerangan di sekitar kota. Tentara pasukan Ukraina mengobarkan pertempuran pertahanan yang melelahkan, lapor OSJEV. Sementara itu, analis militer Konstantin Mashovets mencatat bahwa upaya mempertahankan kota juga tidak akan membuahkan hasil. Sebab dalam kesimpulan logis yang ia rumuskan, bahkan jika komando Ukraina memutuskan untuk mundur dari Velikaya Novoselka, akan sangat sulit untuk melakukannya dengan sukses. Faktanya, jalan keluar hanya dimungkinkan di sepanjang jalan tanah dengan rintangan sungai dan selokan dangkal yang masih harus diatasi. Sebagai catatan, tentara Rusia memotong jalan menuju utara ke jalan raya Zaporizhzhia Kurakhove-Donetsk pada akhir November, dan hanya ada satu jalur aspal yang tersisa ke barat menuju Guliai-Pole. Rebut 80% desa pertahanan Ukraina. Velikaya Novoselka adalah pusat dari Fremivka Lech, serangkaian desa di barat Donetsk yang diubah oleh militer Ukraina menjadi benteng pertahanan utama. Nah, serangkaian desa ini berada di persimpangan wilayah Zaporozhye dan Republik Rakyat Donetsk juga tak luput dari bulan-bulanan pasukan Rusia. Fremivka Lech, tempat di mana komando Ukraina menempatkan pasukan khusus, akhirnya tidak ada lagi. Berdasarkan tinjauan militer oleh media berbahasa Rusia, RJRU, para prajurit angkatan bersenjata Ukraina kehilangan kendali atas desa Fremivka yang merupakan desa kunci. Menurut publikasi tersebut, setidaknya 80% wilayah Fremivka berada di bawah kendali angkatan bersenjata Rusia pada 17 Januari, dengan 20% sisanya adalah zona abu-abu. Unit Rusia maju di barat laut desa pagi itu dan benar-benar melumpuhkan militer Ukraina, serta pertempuran di pinggiran pemukiman terjadi setelahnya. Bendera Ukraina di atas Fremivka telah dijatuhkan, 3 warna Rusia dan spanduk kemenangan dikibarkan. Koresponden militer mencatat, tampaknya angkatan bersenjata Rusia memusatkan serangan pada wilayah-wilayah hasil serangan balik Ukraina yang gagal yang dilakukan pada musim panas tahun 2023 lalu. Posisi benteng terakhir Ukraina di Donbas tengah dipertaruhkan. Dengan satu persatu wilayah kini telah dikuasai Rusia. Jika perundingan terjadi dengan situasi tak menguntungkan di kubu Ukraina, menurut kalian akankah Rusia seharusnya keluar sebagai pemenang dalam perang ini?